Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan untuk kita semua. Pada hari ini, Abi Zakaria akan menyampaikan materi pelajaran fikih untuk kelas 6. Sebelum memulai, Abi mengajak kita semua, mari sama-sama kita membaca doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Amin. Baiklah, kita mulai materi kita dengan judul Makanan Halal dan Menghindari Makanan Haram. Untuk dukungan anak-anak maupun orang tua atas pelajaran ini, Abi meminta untuk klik tombol subscribe, like, and comment dengan menuliskan nantinya Abi bisa tahu kalau kamu sudah mendengarkan materi ini, agar di akhir video ini dapat menjawab soal-soal yang Abi berikan. Silahkan diklik subscribe, oke, like, dan komentarnya. Nanti komentarnya dapat diisikan agar Abi tahu kamu sudah mendengarkan dan mengikuti materi ini. Oke. Halal haram. Hukum Islam tentang makanan halal. Di sini Abi memperlihatkan makanan. Semoga dengan makanan ini yang Abi sajikan menjadikan kamu, ayo kita makan makanan halal. Pengertian halal. Mari kita baca sama-sama. Kata halal berasal dari bahasa Arab. Artinya membolehkan, memecahkan, membebaskan, dan lainnya. Secara istilah, kata halal diartikan sebagai segala sesuatu yang apabila dilakukan tidak mendapat hukuman atau dosa. Dengan kata lain, halal dapat diartikan sebagai perbuatan atau segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariah agama Islam. Pengertian makanan halal. Makanan yang halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariah Islam. Segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan, ataupun binatang pada dasarnya adalah halal dimakan, kecuali apabila ada nas Al-Quran atau Al-Hadis yang mengharamkannya.
Ada kemungkinan sesuatu itu menjadi haram karena mengandung mudarat atau bahaya bagi kehidupan manusia. Dalil dalam Al-Quran, Quran surat Al-Ma'idah ayat 88. Mari kita baca nak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran surat Al-Maidah ayat 88. Ini merupakan dalil dalam Al-Quran mengenai makanan yang halal dan baik. Kepada anak-anak Abi harapkan ayat ini dihafal. Syarat makanan untuk orang muslim. Ada 2 poin. Ada poin yang pertama, ada yang kedua. Yang warna merah kita baca halal. Bagaimana kategori atau syarat makanan untuk orang muslim? Yaitu pertama, halal karena zatnya. Yang kedua, halal karena cara memperolehnya. Ketiga, halal cara memprosesnya. Keempat, halal karena cara menyajikannya, mengantarkannya, dan menyimpannya. Kemudian, thayyib. Thayyib ini artinya baik. Syarat makanan baik. Artinya baik bagi tubuh dan kesehatan. Makanan yang membahayakan kesehatan, misalnya mengandung formalin, mengandung pewarna untuk tekstil pakaian, makanan berlemak yang berlebihan, dan lain-lain, dikatakan tidak thayyib karena tidak baik. Jenis makanan yang dihalalkan. Nah, ini ada 3 kategorikan. Halal karena zatnya, seperti nasi, susu, telur, dan lain-lain. Halal cara mendapatkannya, seperti tidak mencuri, tidak menipu, dan lain-lain. Halal karena proses atau cara pengolahannya, seperti hewan, seperti kambing, ayam, sapi, jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka dagingnya menjadi haram. Manfaat mengkonsumsi makanan yang halal. Alhamdulillah,
dengan mengkonsumsi makanan halal ada manfaatnya. Yang pertama, terjaga kesehatannya sehingga dapat mempertahankan hidupnya sampai dengan batas yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala karena memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Ketiga, rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia akhirat serta mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Keempat, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari dan itu tercermin kepribadian yang jujur dalam bersikap. Kelima, memiliki akhlakul karimah karena telah menaati perintah Allah sekaligus terhindar dari akhlak mazmumah atau akhlak yang tercela. Akibat dari memakan makanan dan minuman yang haram. Yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras yang mengandung alkohol. Ketiga, makan dan minuman yang haram dapat membahayakan kesehatan. Keempat, makanan dan minuman yang haram memubazirkan harta. Kelima, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Keenam, menghalangi terkabulnya doa karena telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh, menghalangi mengingat Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Inilah pesan Abi untuk kita semua. Jangan kita memakan makanan dan minuman yang haram. Inilah yang akan Abi berikan, yaitu latihan. Ayo berlatih. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang paling benar. Nanti jawabannya dapat dituliskan di buku tulis, lalu dikirimkan ke Abi. Yang pertama, Allah menciptakan segala yang ada di muka bumi ini untuk memenuhi kebutuhan A. Malaikat, B. Manusia, C. Rasul, D. Malaikat dan manusia. Insya Allah anak Abi pasti bisa menjawab. Soal yang kedua, organisasi Islam yang mengeluarkan fatwa halal dan haramnya makanan adalah, ini kalau anak Abi ya punya wawasan pasti bisa. Kalau yang masih bingung dapat dipertanyakan kepada orang tua, kakak atau abang. Pilihannya A. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ayo. B. Majelis Ulama Islam Indonesia. Yang C. Majelis Taklim Indonesia. D. Ikatan Dokter Indonesia. Ya, semua ini masih terbayang kita. Bisa semua benar, tapi ingat yang diberi garis bawahi dalam pikiran kita fatwa halal dan haram. Silahkan dijawab. Soal yang ketiga, agama Islam
menganjurkan kepada umatnya untuk selalu makan yang halal, karena hal ini menunjukkan bahwa Islam memperhatikan A. Keadaan manusia, B. Kemampuan manusia, C. Kemauan manusia, atau D. Kesehatan manusia. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Shadaqallah. Firman Allah di atas terdapat pada Al-Quran surat ayo. Pilihannya A. Al-Baqarah ayat 3, B. An-Naba ayat 40, C. Ali Imran ayat 1, D. Al-Maidah ayat 88. Ya, kepada anak-anak Abi, insyaallah ini pasti bisa dijawab, karena apalagi tadi pesan Abi, ini harus dihafal. Soal terakhir, yang kelima. Wah, ini ada sebuah menu. Soal kelima, daging babi diolah dengan bumbu yang lezat dan sedap. Menurut ajaran Islam, A. Makruh memakannya, B. Halal memakannya, C. Haram memakannya, D. Sunnah memakannya. Wah, ini mudah-mudahan paham semua ya, karena Abi tampilkan juga gambarnya. Semoga tidak salah menjawab. Inilah materi Abi fikih kelas 6. Nanti jawabannya dapat dikirimkan langsung kepada Abi. Abi ucapkan terima kasih kepada anak-anak Abi yang telah mendengarkan materi ini, dan semoga kita terus belajar dan tidak ketinggalan pelajaran. Abi ucapkan syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.